Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya dalam pelajaran Matematika Dasar 1. Kita akan melanjutkan bab 5 tentang aplikasi penggunaan integral ya. Nah, sekarang kita bahas subbab 5.6 yaitu momen dan pusat massa. Diharapkan setelah mempelajari subbab ini, teman-teman dapat menghitung momen dan pusat massa dari distribusi massa pada garis dan bidang, kemudian bisa menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume dari benda putar. Oke, kita lihat dulu yang pertama. Di sini ada pengantar. Dua buah benda diletakkan pada papan yang setimbang. Nah, teman-teman ingat ya waktu kita masih TK gitu pernah bermain jungkat-jungkit. Nah, kira-kira begitulah yang disebut dengan papan yang setimbang. Jadi di sini saya gambarkan, anggaplah ini sebuah papan yang setimbang. Ini adalah titik tumpu atau tuasnya. Nah, di sini ditaruh dua buah benda ya. Dua buah benda yang masing-masing benda pertama mempunyai massa 1, kemudian benda kedua mempunyai massa 2, dan ini yang disebut sebagai titik tumpu. Nah, di sini ada namanya D, yaitu jarak dari titik tumpu ke benda pertama. Nah, ini disebut sebagai D1, ini disebut sebagai D2. Nah, papan di atas setimbang bila D1 itu sama dengan D1 dikali M1 sama dengan D2 kali M2. Nah, ini akan terjadi setimbang jika hal ini dapat dipenuhi ya. Nah, kemudian bila kita letakkan jungkit tersebut, yaitu papan tadi ya, papan jungkit tersebut pada garis bilangan real M1, M2, sehingga titik tumpunya berimpit di 0. Jadi yang tadi kita bikin dia di dalam sebuah garis bilangan, yang mana titik tumpu itu berada di titik 0, maka yang M1 itu diwakili dengan min X1 dan M2 itu diwakili dengan X2 ya. Nah, kalau seperti ini, maka berlaku D1 kali M1 sama dengan D2 M2 itu menjadi X1 kali M1 tambah X2 kali M2 sama dengan 0. Hal ini terjadi kenapa? Karena tadi kita tahu bahwa kalau dia setimbang, otomatis kan, di sini bernilai negatif karena dia di sebelah kiri ya. Min X1 kali M1 ya, karena di sini ada massa yang pertama, ini ada massa yang kedua, itu akan sama dengan X2 kurang M2. Sehingga kalau ini ini kali ya. Sehingga ini kalau dipindahkan, ini menjadi min X1 M1 dikurang X2 M2 sama dengan 0. Nah, ini sama-sama kita kali positif, sehingga X1 M1 ditambah X2 M2 sama dengan 0. Maka terbentuklah persamaan ini. Nah, persamaan ini yang nanti akan kita gunakan untuk momen. Nah, di sini kita lanjutkan. Hasil kali massa suatu partikel dengan jaraknya berarah ya, dan dari suatu acuan itu yang disebut sebagai momen. Jadi massa dikali dengan jaraknya itu yang disebut sebagai momen terhadap partikel titik acuan tersebut. Nah, tadi kita punya persamaan X1 kali M1 ditambah X2 kali M2 itu menyatakan momen total terhadap titik tumpuan sama dengan 0. Kenapa di sini ada hanya M2? Karena di sini tadi beban kita atau bendanya hanya ada 2. Nah, itu juga bisa berlaku umum jika kita punya beberapa atau sebanyak N benda. Maka massanya menjadi M1, M2, sampai Mn. Kemudian posisi X-nya berarti dari X1, X2, sampai Xn. Sehingga momen total bisa kita tuliskan sebagai M sama dengan sigma Xi kali Mi, di mana M itu adalah momen, kemudian Xi itu adalah jaraknya, kemudian M kecil itu adalah massanya. Nah, sistem tersebut akan setimbang di titik tumpunya yang berimpit dengan 0 tadi ya, jika nilai momen itu 0. Jadi suatu papan tadi akan setimbang jika nilai momennya itu 0. Nah, di sini secara umum suatu sistem akan seimbang di suatu titik, tidak harus sama dengan 0 tadi ya. Tetapi bagaimana cara mencari titik setimbang itu? Nah, untuk mencari titik yang setimbang atau seimbang tadi, kita bisa menggunakan namanya pusat massa. Nah, di sini ada pusat massa. Misalkan titik pusat massa adalah X bintang,
maka momen total terhadap X bintang harus sama dengan 0. Sehingga tadi kita punya momen itu sama dengan 0, berarti ini M besar, berarti X dikali M tadi ya. Sehingga X tadi adalah XI dikurang X bintang itu sama dengan 0. Nah, dari sini nanti bisa kita simpulkan bahwa X bintang itu adalah M besar dibagi dengan M kecil. Nah, untuk uraiannya, saya tulis di sebelah kirinya ya. Saya tulis di sini, sigma, harusnya ada notasi I-nya ya. Dari I1 sampai N, berarti di sini XI dikurang X bintang dikali MI, itu sama dengan 0. Sehingga kita bisa mengalihkan ini dengan MI, berarti sigma dari I1 sampai N, MI kali XI, dikurang sigma dari I1 sampai N, MI, ini I ya. Kemudian ini adalah X bintang sama dengan 0. Kemudian di sini X bintang itu tidak mengandung I, berarti dia adalah suatu konstanta, berarti bisa dikeluarkan I1 sampai M, MI, XI, dikurang X bintang kali sigma dari I1 sampai N, MI sama dengan 0. Nah, sehingga sigma I1 sampai N, MI, XI, itu akan sama dengan X bintang dikali sigma I1 sampai N, MI. Sehingga kita bisa ketemu X bintang itu adalah sigma dari I1 sampai N, MI kali XI dibagi dengan sigma MI. Ini dia. Yang mana kita tahu tadi bahwa sigma dari MI kali XI itu adalah M besar dan sigma dari MI itu adalah M. Sehingga kita ketemu rumus untuk pusat massa itu adalah M besar, yaitu momen, dibagi dengan massa. Oke, untuk aplikasi dari rumus ini kita lihat ke contoh soal. 4 buah benda memiliki massa masing-masing 4, 2, 6, dan 7 kilo yang diletakkan pada sepanjang papan dengan titik 0, 1, 2, dan 4. Carilah pusat massanya. Nah, tadi pusat massa berarti itu adalah X bintang tadi. Kita tahu bahwa rumus dari X bintang adalah sigma I1 sampai N XI dikali MI dibagi dengan sigma I1 sampai N MI. Nah, X1 kita adalah 0. Berarti 0 dikali dengan MI. M1 kita adalah 4. Ditambah yang kedua, 1 dikali 2, kemudian ditambah 2 dikali 6, kemudian ditambah 4 dikali 7. Dibagi dengan sigma MI. MI tadi adalah 4, 2, 6, dan 7. Sehingga ini kita hitung 42 per 6, 19 ya. 19 atau 2,21. Jadi kita dapat pusat massa kita itu adalah di 2,11. Artinya, misalnya ini kita gambarkan tadi, berarti pusat massanya itu adalah 2,21. Maka disinilah tadi titik 0, 1, 2, dan 4. Jadi tidak harus di titik 0 pusat massa itu. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada distribusi massa kontinu pada garis. Nah, ini untuk garis dimisalkan dengan seutas kawat lurus ya, karena kita butuh benda yang tegang. Misalkan kita mempunyai seutas kawat yang menempati selang dari A sampai B. Nah, ini dia kawatnya yang berwarna biru ini ya, menempati dari A sampai B pada garis bilangan real. Bila rapat massa itu dilambangkan dengan delta, konstan ya, maka massa kawat itu mudah dihitung, yaitu tinggal mengalihkan massa itu sama dengan delta dikali dengan panjang kawat tadi, yaitu B kurang A panjang kawatnya. Nah, sekarang bagaimana dengan massa yang tidak konstan? Nah, kalau untuk massa yang tidak konstan, kita bisa memanfaatkan integral. Nah, bila rapat massa tidak konstan, maka delta itu sama dengan delta X. Maka perlu diintegralkan. Di sini ada delta M, yaitu irisannya ya. Kalau kita tadi punya sebuah kawat,
Nah, kita tahu tadi, nah misalnya kawat itu panjangnya dari A sampai B tadi, maka kawat itu kita bikin partisi-partisinya. Nah, partisi ini yang sebesar delta X, gitu ya. Sehingga kita tahu tadi bahwa massa sebuah kawat itu adalah kerapatannya dikali dengan panjang kawat, ya. Sehingga di sini delta M itu akan sama dengan delta X, maka di sini menjadi delta X. Kemudian karena kita partisi yang ini tadi, maka dikali dengan delta X. Ini adalah irisan dari massanya. Kemudian irisan dari momen berarti delta M besar itu akan sama dengan X dikali dengan delta X, delta. Itu asalnya dari mana? Karena kita tahu tadi momen adalah X dikali dengan massa ya. Nah, yang mana X kita ini dia, kemudian massa tadi adalah yang ini. Sehingga bisa digantikan massa tadi ditulis sebagai seperti ini. Sehingga kita lakukan integral, jadi massa itu adalah integral dari A sampai B karena dia berada di selang A sampai B, delta X dx. Kemudian momen itu adalah integral dari A sampai B, X kali delta X dx. Jadi untuk pusat massa sebuah kawat, rumusnya adalah kembali lagi ke rumus yang tadi, yaitu M besar dibagi dengan M, yaitu momen dibagi massa. Rumus momen dari sebuah kawat pada garis adalah yang ini tadi, momen ya, sehingga ini dia. Kemudian massa, ini rumusnya. Sehingga inilah rumus untuk massa dari sebuah pusat massa dari sebuah kawat. Ya, ini yang harus teman-teman ingat. Oke, kita lihat ke contoh soal. Kepadatan atau kerapatan itu dilambangkan dengan delta X dari sepotong kawat di titik yang terletak di X cm dari ujung kawat adalah delta X sama dengan 3X kuadrat gram per cm. Tentukan pusat massa kawat X sama dengan 0 dan X sama dengan 10. Nah, berarti karena di sini yang ditanya adalah pusat massa, berarti teman-teman bisa menggunakan rumus yang di slide sebelumnya. Pusat massa tadi kita lambangkan sebagai X bintang, berarti integral dari A sampai B, X kali delta X dx dibagi dengan integral dari A sampai B, delta X dx. Sehingga di sini sudah ada batasnya dari 0 sampai 10, berarti integral dari 0 sampai 10, X kemudian delta X kita adalah 3X kuadrat, dx dibagi dengan integral dari 0 sampai 10 delta x 3x kuadrat dx. Maka ini diselesaikan integralnya yang di atas dulu. Ini berarti adalah 3x pangkat 3 ya. Sehingga hasil integralnya adalah 3 per 4 x pangkat 4 dibagi dengan ini jadi 3 per 3 1 ya. X pangkat 3. Sehingga disubstitusikan 10 0. Berarti 3 per 4 kali 10 pangkat 4 berarti 7.500, kemudian yang atasnya disubstitusikan 0, nggak usah saya tulis ya, dibagi dengan X pangkat 3, berarti 10 pangkat 3 adalah 1000 dikurang 0, berarti ini adalah 7,5 cm. Jadi, tentukan pusat massa kawat. Jadi, pusat massa kawat itu adalah di 7,5 cm. Oke, bisa dipahami ya teman-teman? Kita lanjut, sekarang ini adalah distribusi massa kontinu. Nah, ini untuk di bidang. Nah, misalkan kita punya Y sama dengan Fx, sebuah lamina. Lamina itu adalah keping datar ya, yang tipis. Dengan rapat massa delta, konstan, N yang menempati daerah pada bidang yang Y sama dengan Gx dan dibatasi oleh X sama dengan A dan X sama dengan B dengan kurva Fx dan Gx, di mana Fx itu besar dari Gx pada selang A, B. Nah, kalau dari ilustrasi itu saya gambarkan, kurang lebih misalkan ini adalah Y sama dengan Fx di atas. Kenapa? Karena Y sama dengan Fx-nya lebih besar daripada Y sama dengan Gx ya. Nah, ini dibatasi oleh selang, yaitu A sampai B. Nah, inilah yang kita bikin partisinya. Yang mana setiap partisi itu pasti di sini adalah delta X.
Nah, yang kita cari itu adalah pusat massa dari masing-masing partisi ini. Sehingga di sini nilai dari partisi yang pertama misalnya, anggaplah yang ini yang kita perhatikan, maka di situ Y bintang itu atau pusat massa momennya adalah Fx tambah Gx per 2. Nah, dari gambar ini kita bisa tahu bahwa delta M atau delta dari massanya itu adalah massa jenis dikurang dengan Fx dikurang Gx dikali dengan delta X ya. Delta X ini, kemudian ini panjangnya, panjang dari, kita tahu tadi massa adalah kerapatan dikali dengan panjangnya ya. Kemudian M momen dari X itu adalah delta dikali dengan X, kemudian Fx kurang Gx, delta X. Kemudian momen dari Y itu adalah delta per 2, karena di sini per 2 ya, per 2. Kemudian X dikali Fx kuadrat kurang Gx kuadrat kali delta X. Nah, ini yang akan kita gunakan nanti untuk mencari massa, momen X, dan momen Y di bidang. Nah, di sini sehingga saat didekati menggunakan integral, bisa kita dapatkan bahwa massa itu sama dengan delta dikali integral dari A sampai B, Fx kurang Gx dx, kemudian momen di Y sama dengan delta kali integral A sampai B, X dikali Fx kurang Gx dx, kemudian momen dari Y, ini momen dari Y, ini momen dari X, delta per 2, F kuadrat dikurang Gx kuadrat diintegralkan ya. Sehingga rumus pusat massa tadi, X sama dengan MY per M, kalau pusat massa Y adalah Mx per M. Jadi ini harap diingat. Nah, di sini tentukan pusat massa lamina yang dibatasi oleh kurva Y sama dengan X kuadrat, sumbu X, garis X sama dengan 4. Gambar terlebih dahulu laminanya. Nah, untuk menggambar laminanya berarti kita substitusikan saat X 0, berarti Y-nya adalah akar dari 0, 0 ya. Saat X-nya sama dengan 1, akar dari 1 adalah 1. Saat X sama dengan 4, Y-nya adalah akar dari 4 adalah 2. Karena di sini batasi bahwa garisnya sama dengan X sama dengan 4. Nah, kita gambarkan. Ini 0, 1, 2, 3, 4. Ini 1, ini 2. Nah, di sini 0, kemudian 1,1, kemudian 4,2. Sehingga gambarnya seperti ini. Nah, ini dia lamina yang terbentuk. Nah, dari lamina ini yang akan kita hitung berapa pusat massanya. Pusat massa dari lamina ini. Ya. Nah, otomatis di sini kita partisi-partisi, sehingga di sini adalah delta X ya. Ini Fx sama dengan akar dari X. Berarti kita tinggal menggunakan aturan yang tadi. Berarti kita tahu bahwa massa itu adalah integral delta dikali integral dari, ya di sini sudah dibatasi dari 0 sampai 4. Integral 0 sampai 4. Kemudian X, Fx dikurang Gx ya. Kebetulan di sini Fx-nya adalah akar X, ya, dikurang Gx-nya adalah 0. Berarti ini silahkan teman-teman selesaikan. Kemudian Mx-nya adalah delta, berarti integral dari 0 sampai 4, X dikali Fx, arti akar X, kemudian Gx-nya 0. Ini dx, silahkan juga teman-teman selesaikan. Kemudian My berarti adalah delta per 2 ya. Sorry. Ini delta per 2 dikali integral 0 sampai 4 X kali akar X kuadrat X dikuadratkan, 0 dikuadratkan ya, dx. Ini silakan teman-teman hitung, sehingga nanti bisa ditemukan nilai dari X bintang, yaitu My per M. Ini M besar harusnya ya. Kemudian Y bintang itu adalah Mx per M kecil.
Jadi ini silahkan teman-teman coba untuk melanjutkan. Kemudian yang terakhir ada namanya teorema Pappus. Jika suatu daerah R pada bidang diputar mengelilingi garis pada bidang tersebut yang tidak memotong R, maka volume benda putar yang terbentuk sama dengan luas daerah R ya dikali dengan keliling lingkaran yang ditempuh oleh massa R. Berarti intinya dari teorema Pappus itu volume dari benda pejal itu akan sama dengan luas dari R tadi dikali dengan jarak yang ditempuh. Karena di sini dia akan mengelilingi ya. Nah, sekarang kita coba lihat ke contoh soal. Di sini, periksalah kebenaran teorema Pappus untuk daerah kurva Y sama dengan sin X, di mana X-nya besar sama dari 0, kecil sama dari pi, ketika daerah ini diputar mengelilingi sumbu X. Nah, di sini sudah digambarkan gambar dari Y sama dengan sin X. Ini adalah X-nya, ini adalah delta X-nya ya. Dari sini, berarti yang pertamanya kita hitung dulu luas. Kenapa luas? Karena tadi di teorema Pappus yang kita buktikan adalah volume itu sama dengan luas dikali dengan jaraknya. Nah, berarti ini kalau kita putar terhadap sumbu X ya, coba teman-teman bayangkan diputar ini terhadap sumbu X, dia akan membentuk bisa kita gunakan teorem metode cakram ya. Nah, sehingga untuk luasnya berarti adalah integral dari 0 sampai pi dari sin x dx. Kita tahu bahwa integral dari sin adalah min cos ya. Min cos x berarti disubstitusikan pi 0. Pi sampai 0. Berarti di sini min cos pi dikurang min cos dari 0. Min cos dari pi adalah min kali min 1 ditambah dengan 1. Sehingga kita dapat luasnya itu adalah 2. Kemudian sekarang yang dibutuhkan untuk menentukan teorema Pappus tadi, kita butuh volume ya. Nah, volume tadi kita bisa menggunakan teorema, menggunakan metode cincin, yang mana kalau metode cincin berarti cakram, karena dia tidak berlubang di dalamnya ya, berarti cakram, berarti pi dari 0 sampai pi sin kuadrat x dx ya. Maka di sini kita bisa misalkan bahwa sin kuadrat x itu bisa diubah menjadi 1 cos 2x per 2, sehingga per 2-nya bisa dikeluarkan. Pi ya. Nah, berarti di sini bisa setengah kali pi, berarti pi per 2, integral dari 0 sampai pi, 1 kurang cos 2x dx. Maka ini pi per 2, nah ini bisa diintegralkan, berarti integral dari 1 adalah x, kemudian integral dari cos 2x adalah setengah sin 2x, kemudian kita substitusi batasnya pi 0. Berarti ini pi per 2, ini substitusikan pi, ini 0, karena sin dari 0, 0, berarti kali pi ya. Ini akan menjadi pi kuadrat per 2. Nah, kita tahu tadi teorema Pappus itu adalah volume, ya, sama dengan luas dikali dengan jarak. Nah, jarak di situ berarti adalah keliling dari cakram. Cakramnya berbentuk lingkaran, berarti 2V, 2PR. Nah, R-nya itu adalah momen tadi, pusat momen. R itu adalah pusat momen. Nah, di sini kita bisa melambangkan sebagai Y bintang. Nah, teman-teman silahkan coba mencari Y bintang. Harusnya didapatkan Y bintang itu adalah pi per 8. Ini silahkan coba, teman-teman coba sendiri ya. Berarti volume itu adalah V kuadrat per 2. Kemudian luasnya tadi kita sudah ketemu 2 ya. 2 kali jaraknya tadi adalah keliling. Berarti di sini adalah 2pi kali pi per 8 ya. Berarti ini adalah 2 per 8 kali pi kuadrat. Atau ini adalah seperempat V kuadrat. Berarti ini adalah seperempat pi kuadrat. Maka ini bisa disederhanakan menjadi 1 per 2 ya. 1 per 2 kali pi adalah pi per 2. Sehingga dari sini terbukti bahwa teorema Pappus itu benar. Ya. Nah, diharapkan setelah memahami
Contoh-contoh tadi, teman-teman sudah bisa menghitung momen, menentukan pusat momen, dan menggunakan teorema Pappus untuk menghitung volume dari benda putar. Nah, untuk mengecek pemahaman teman-teman, silahkan dilakukan latihan ini di buku Parsel halaman 313, soal nomor 5, nomor 2, nomor 5, 15, dan 16. Oke, selamat mengerjakan. Terima kasih.